Halo teman-teman property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing kepada kamu seputar tentang KPR ya. Nah, apa yang mau saya bahas ya tentang apakah sebenarnya kalau kita beli properti pakai KPR itu uang jadinya, kalau uang tanda jadi ketika kita lakukan pembayaran ya atau mengikat unit atau properti itu ya, dan kemudian kita gagal KPR-nya. Nah, apakah uang tanda jadi itu atau uang namanya uang booking ya itu akan hangus gitu atau bisa kembali full? Sebenarnya untuk membahas ini tentu akan luas sekali ya, karena case by case-nya yaitu tentu semua tergantung dari kesepakatan di awal, perjanjian di awal. Ya, jadi pada prinsipnya ketika kamu melakukan pembelian properti, ya ketika kamu mulai melakukan pembayaran namanya uang tanda jadi atau uang booking gitu ya. Nah, itu harus mempelajari benar-benar dibaca secara penuh gitu ya, apa aja isinya, kesepakatan yang termasuk jika ketika kamu membaca itu ada hal-hal yang kamu merasa tidak ditemukan jawabannya atau mungkin celah-celah tertentu ya yang istilahnya wah ini kalau ada masalah ini pasti bisa jadi dispute ya atau sengketa. Jadi ini harus diperjelas ya dalam perjanjian awalnya. Nah, seperti misalnya ya pada umumnya ya perjanjian itu mengikat lamanya waktu kepengurusan KPR, misalnya pada umumnya kurang lebih sekitar 1 bulan ya atau 21 hari kerja. Ya selain itu juga misalnya ya ada kondisi-kondisi yang disepakati ya, misalnya pembeli itu ya wajib melakukan pelunasan ya, artinya dengan diterimanya KPR ya maka harus melakukan pelunasan kepada pihak penjual ya. Kemudian selain itu tentunya sebaliknya kalau ternyata gagal dalam melakukan pengajuan kredit KPR ya akhirnya biasanya uang booking itu tidak bisa kembali. Tetapi jika pembeli itu menginginkan uang bookingnya itu kembali atau uang tanda jadinya itu kembali, ya tentunya harus dibicarakan di awal, diketahui si penjual dan disepakati ya sehingga ini tidak jadi masalah. Nah, tapi pada prinsipnya semua itu harus clear dulu di perjanjian awalnya. Ya, sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, jadi balik lagi, apa yang menyebabkan uang DP itu hangus ya tentunya ketika kita dalam pengajuan kreditnya itu gagal ya, secara umum seperti itu. Uang tanda jadi itu akan hangus ya. Nah, uang tanda jadi ini tentu beda dengan uang DP karena biasanya uang DP itu dipahami sebagai uang yang harus kita penuhi juga di luar plafon kredit yang dicairkan. Jadi misalnya kalau kita melakukan pengikatan 50 juta, misalnya tanda jadi itu 50 juta, ya kemudian harga propertinya 3 miliar ya, dan kemudian kredit yang cair itu katakanlah 2,8 miliar, berarti masih ada 150 juta. Nah, 150 juta inilah yang dipahami sebagai uang DP, dan ini berbeda dengan uang tanda jadi. Jadi ini jangan salah arti dulu. Nah, kembali lagi, uang tanda jadi itu hangus. Kenapa sih uang tanda jadi itu hangus? Karena terkesannya ya ini sangat membebani dari pihak pembeli ya, atau juga kesannya dari pihak penjual ini seakan-akan mendapat keuntungan yang lebih. Saya akan jelaskan pertimbangannya. Pada prinsipnya, ketika melakukan tanda jadi, itu tentu aja si penjual tidak boleh menawarkan propertinya, rumahnya ya kepada pihak lain. Karena ya tentu aja ya ketika dia melakukan penawaran ya ataupun juga misalnya membatalkan penjualan, nah biasanya pun juga itu disepakati di awal bahwa pihak penjual harus membayar sebanyak 2 kali lipat. Jadi kalau tadi misalnya ya tanda jadinya itu atau uang bookingnya itu 50 juta, ya tentunya sebagai pembeli kita juga berhak
mendapatkan hal sebaliknya ketika si pihak penjual berubah pikiran atau menjual kepada pihak lain, ya tentunya uang itu harus dikembalikan sebesar 2 kali lipat. Ya, jadi artinya dapat sekitar 100 juta ya, fix 100 juta ya maksudnya. Dapat 100 juta dan itu ya tentunya membuat kesepakatan jadi berimbang ya. Jadi namanya pengikatan itu ya namanya harus benar-benar mewakili ke masing-masing pihak. Nah, selain itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan atau persiapkan supaya uang tanda jadinya itu tidak hangus? Ya tentunya kita harus mempersiapkan dengan betul-betul ya ketika kita melakukan pengajuan KPR. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama ya tentu dari keuangan kita ya. Termasuk juga di sini adalah sumber penghasilan kamu ya. Apakah kamu seorang karyawan yang mendapatkan gaji tiap bulannya? Nah, ini semua harus tercermin di rekening kamu ya. Ada bukti setoran gajinya. Nah, kemudian juga selain itu kalau kamu sebagai seorang pengusaha ya berarti ada omset setiap bulannya yang jelas gitu, tercermin di rekening. Ya, itu semua harus dipersiapkan ya. Kemudian juga tentunya dokumen-dokumen itu semua harus dipersiapkan. Jadi ya jangan ketika kita beli rumah tanpa persiapan itu semua ya, ketika ada yang kurang dan akhirnya pengajuan kita ditolak, itulah yang menyebabkan uang tanda jadinya jadi hangus. Selain itu juga pastikan untuk dokumen-dokumen pribadi itu sudah lengkap ya. Artinya dari dokumen seperti KK, KTP, ya kemudian juga NPWP itu sudah dipersiapkan sejak awal. Selain itu juga yang paling penting adalah dokumen agunannya atau propertinya. Ya pastikan juga propertinya sudah lengkap, baik dari sertifikat kepemilikannya, kemudian juga ada IMB atau PBG, juga dengan PBB-nya. Ya pastikan itu semua sudah lengkap. Ya, jadi itu yang bisa saya bagikan supaya kita bisa membeli rumah dengan kondisi yang sudah mantap, artinya sudah siap semua untuk pengajuan KPR-nya. Nah, buat kamu yang betul-betul ingin tahu semua tentang KPR, termasuk juga buat kamu yang ingin memanfaatkan KPR dengan seuntung-untungnya, termasuk bukan hanya persiapan mendapatkan KPR ya, tapi juga bagaimana merencanakan finansial kamu. Ya kamu bisa cek ebook yang ini ya, kamu bisa langsung akses, klik link di bawah ini. Ya buat kamu juga mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan tentang KPR ya, atau juga siap untuk melakukan pengikatan tanda jadi, ya kamu bisa komen di bawah ini. Oke, baik, sekian sharing saya pada video kali ini. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.